harus dibekali kepada anak gitu. Kita harus menjelaskan kepada anak bagaimana situasi di luar yang akan terjadi. Karena begini, ketika kita membesarkan anak itu memang bukan membesarkan anak untuk selalu sama kita, tapi membesarkan anak itu adalah bagaimana caranya dia bisa survive di lingkungan dia tanpa kita gitu. Nah, ketika dia sedang tidak bersama kita, dia harus sudah dibekali dengan hal-hal yang memang bisa dia survive itu tadi gitu. Jadi dia survive itu hasil bekal dari orang tua, bukan dia harus mencari bagaimana dia survive di lingkungannya gitu. Apalagi anak. Gitu. Bekal dari orang tua adalah agar anak tersebut ketika berada di luar pengawasan orang tua betul-betul bisa memahami, bisa survive, itu yang paling terpenting. Tapi kejadian ya tadi nasi sudah menjadi bubur lah seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika melihat bahwa anaknya menjadi korban pelecehan seksual? Apa yang harusnya sebetulnya dilakukan secara tepat agar jangan sampai traumatik terhadap korban ini berkelanjutan? Oke, kalau kita berbicara traumatik, sudah pasti itu akan ada ya, karena dari segi fisik itu kan membekas gitu, dan dari segi memori itu akan teringat terus. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jauhkan dari lingkungan di mana dia menjadi korban gitu. Diangkat dulu anaknya, dijauhkan dari lingkungan tersebut, kemudian diselesaikan secara utuh. Dengan cara apa? Dari awal ajak bicara anaknya, dijelaskan anaknya. Kita bertanya kepada anaknya apa saja yang terjadi, tapi tentunya harus pelan-pelan ya, harus berproses gitu, dan perlu pendampingan psikologis itu pun bagus, karena biasanya sebagai orang tua juga emosi tidak stabil ketika anak menjadi korban gitu ya. Nah, perlu pendampingan psikologis, dan kita harus menjelaskan kepada anak ketika anak sudah menceritakan semuanya, kita harus menjelaskan kepada anak itu tuh kejadian yang tidak baik dan itu kejadian buruk. Anak harus paham semua itu. Anak harus paham bahwa ini kejadian tidak menyenangkan dan efek berkepanjangannya apa untuk dia dan untuk lingkungan, itu harus dijelaskan semuanya sehingga anak paham, dan itu menjadikan dia supaya dia bisa berproses untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan lingkungannya, bahwa oke, saya menerima saya pernah menjadi korban dan ini tidak boleh terulang lagi. Karena itu tadi, kalau tidak selesai, khawatirnya ini akan menjadi mata rantai yang akhirnya dia menjadi berperilaku seperti itu gitu ke depannya gitu. Itu yang harus diputus gitu. Oke, orang tua sendiri mungkin agak kesulitan terbawa emosi seperti itu ketika anaknya menjadi korban tindak asusila. Nah, orang tua sendiri ini terkadang jarang di blow up, yang rata-rata adalah di blow up adalah korban itu sendiri. Sebetulnya di mana peran serta orang tua ini betul-betul harus menjadi garda terdepan untuk melindungi anaknya. Tetapi di sisi lain korban ini yang paling banyak di blow up. Seperti apa akhirnya juga masyarakat melihat ketika ada kasus di sekitarnya, ya oke, ini jangan sampai korban terus-terusan disalahkan seperti itu. Iya, betul. Seharusnya lebih bisa berempati ya dengan apa yang terjadi gitu ya, apalagi terhadap korban, dan peran orang tua, kembali lagi peran orang tua yang seharusnya bisa merangkul anaknya, justru harus mengangkat anaknya, jangan sampai si anak ini yang malah menjadi di blow up terus. Harusnya si anak ini kita angkat, kita rangkul, cukup biar saya sebagai orang tua yang menghadapi anak saya, kemudian saya yang bicara gitu. Karena memang apalagi anak gitu ya, tentunya dengan tekanan di lingkungan yang kita nggak tahu beratnya seperti apa, dan kita nggak tahu kan bagaimana perasaan dia ketika menjadi korban, itu aja belum selesai, terus sekarang udah di blow up lagi, dan kemudian masyarakat ikut mengomentari, itu kan betapa beban bagi si anak. Maka ya mau tidak mau sebagai orang tua, ayo kita rangkul anak kita angkat anak kita, biar kita yang maju sebagai orang tua gitu. Oke, traumatik ini cukup bisa disembuhkan, ataupun juga mau tidak mau ini ya akan tetap terus membekas, dan juga bahkan tadi korban bisa menjadi dalam tanda kutip pelaku dan sebagainya. Iya, yang namanya trauma ini memang tidak akan hilang, dalam artian memori itu tidak akan hilang, bekas fisik juga tidak akan hilang gitu. Tapi itu tadi, ketika sudah bisa berdamai, kita berusaha walaupun dengan proses yang panjang, tapi kita berusaha untuk membantu korban supaya bisa berdamai dengan kejadian tersebut sehingga dia bisa menerima. Nah, si trauma ini kemungkinan besar akan menurun, dan dia akan mungkin memaafkan tidak, tapi dia bisa memaknai bahwa itu sebagai suatu pelajaran yang tidak boleh terulang lagi, dan tetap harus maju ke depan untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, ini yang sangat memprihatinkan adalah korban bahkan ada yang sudah melahirkan ataupun juga dari
tindakan asusila tersebut, akhirnya lahir anak seperti itu. Ini tentunya akan berdampak cukup luas. Nah, seperti apa yang harus dilakukan korban sendiri terhadap mungkin nanti buah hatinya yang merupakan dalam tanda kutip ini hasil dari korban pelecehan seksual? Nah, untuk si korban ini menghadapi anaknya, dia juga harus terbuka gitu ya, harus terbuka bahwa memang anak ini ada sesuatu yang lain gitu artinya ya dengan ceritanya gitu. Makanya harus si orang tuanya sendiri ketika dia sudah bisa memaafkan, artinya dia sudah bisa healing dengan kejadian tersebut, tentu itu akan membawa dampak positif bagi anak gitu. Tapi ketika si orang tuanya yang tadi korban itu masih tidak bisa berdamai, ya tentu akan berpengaruh besar kepada anaknya. Karena begini, bagaimanapun si anak ini kan nggak tahu apa-apa ya, anak yang hasil perilaku tadi itu kan tidak tahu apa-apa. Jadi bagaimana si orang tuanya membentuk anaknya, apakah anaknya akan menjadi lebih baikkah atau anaknya akan terus-menerus dengan traumatik yang tadi orang tuanya itu. Jadi tetap dia sebagai korban harus berdamai, kemudian dia harus sadar betul bahwa dia sekarang punya anak dan dia harus bertanggung jawab gitu. Oke, baik. Jadi ini cukup berat sekali ya bagi korban, terutama yang sudah melahirkan ataupun juga mempunyai anak, betul-betul harus menerima bahwa sudah menjadi korban, tetapi juga betul-betul harus membesarkan anak yang dilahirkan tersebut. Baik, soal intervensi dari masyarakat luar, baik itu dari pemerintah ataupun juga bahkan dari masyarakat lainnya, lembaga-lembaga lainnya, akhirnya ingin semuanya ikut turut serta. Apakah ini juga berdampak terhadap faktor ataupun juga berdampak terhadap faktor psikologis lainnya? Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, kita tahan seperti apa intervensi yang juga tepat dilakukan terhadap para korban sendiri, pemirsa. Kita akan jeda, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.